Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, kembali lagi bersama Dira Yuris, teman-teman. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dimanapun saja kalian berada, khususnya para pengusaha-pengusaha kopi center, baik yang sudah lama ataupun teman-teman yang pemula. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membongkar dan saya rasa ini sangat membantu. Setelah sekian lama saya melihat komentar-komentarnya teman-teman sebagai pengguna, entah apapun jenis errornya, ya, jenis errornya ketika kalian sudah melakukan mereset, kalian sudah menggantikan alatnya dan masih mendeteksi atau mengeluarkan error yang sama. Nah, jadi di video kali ini bakalan saya bongkar langkah yang biasa saya lakukan dan saya rasa ini sangat membantu pastinya. Apapun jenis errornya ya, kalian bisa coba lakukan cara ini. Yang terpenting satu, teman-teman harus punya keberanian, karena di sini saya akan menjelaskan apa yang perlu dibongkar, apa yang perlu diobeng, apa yang perlu dibuka, apa yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan. Sebelum itu, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subrek-subreknya. Dukunglah pastinya channel ini, kawan. Dan tentunya di beberapa video saya selalu menjelaskan itu nanti di pertengahan video atau di akhir video, ya. Oke, kita ngopi dulu Bang, supaya kita lebih bersemangat lagi ya. Nah, pertama saya akan ngucapin ucapan kata maaf buat kalian, khususnya rekan-rekan yang sudah banyak komentar-komentar. Dan saya tetap pantau komentar kalian semua, ya, saya tetap pantau. Cuma ketika ada komentar-komentar yang kemudian saya nggak bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret, penjelasan yang mudah dipahami, karena dengan melihat problem di mesin kalian itu, saya merasa lebih baik saya nggak bisa komentar. Dikhawatirkan takutnya cara penyampaian saya, cara komentar saya itu pun kurang dimengerti atau kurang dipahami kawannya. Sehingga lewat video ini saya ngucapin minta maaf, dan saya bakal jawab komentar-komentar yang selama ini saya nggak jawab. Dan tentunya bukan hanya sebatas menjawab komentar dari rekan-rekan, tapi terkhusus adalah solusi mengatasi mesin yang memunculkan kode error, sudah diganti alatnya, sudah dibongkar, dan itu tidak ada perubahan, dalam artian itu tidak ready. Oke. Pertama mungkin saya akan angkat dari komentar yang mengalami masalah error 14. Saya nggak tahu entah itu mesin 6570 atau mesin 6000 ya. Karena saya kurang hafal persis, saya juga nggak ada catatan. Nah, terkait masalah itu, kalau kita acuannya adalah buku panduan, acuannya adalah kode-kode error, itu bisa dipastikan dia akan mengarahkan, akan membawa kalian itu ke bagian atau komponen unit pemanas. Di unit pemanas yang saya maksud itu adalah komponen motor fixing, motor pemanas ya. Jadi error 14 itu larinya motor ke pemanas. Seperti itu. Nah, oke. 14 dan rata-rata itu generasi 6000. Ya, mulai dari 6000, kemudian 5000, 6020, 5020 ya. Nah, cerita 14 ini, nah, ketika kalian sudah melakukan ganti, bahkan kalian sudah mengopernya dari mesin lain ke mesin yang bermasalah itu dan tetap terjadi masalah, tentunya rekan-rekan cobalah berpikir, ketika komponen atau spare partnya sudah diganti dan kemudian tidak menghasilkan perubahan, kalian harus munculkan ide-ide kreatif, ide-ide penasaran ya. Berpikirlah untuk selalu mencari solusi. Jangan habis cuma sampai di situ. Ketika kalian sudah mengganti, sudah kalian blank. Jangan. Karena
pada dasarnya sumber dari segala sumber ini kawan, kalau kita cerita kelistrikan ya, arus listrik yang menyuplai, tentu kalian harus paham. Yang menyuplai pertama adalah itu dari PLN, listrik. Penerima pertama menerima input kelistrikan adalah power supply. Power supply tentunya kalau generasi mesin 5000 itu di bagian, kalau kalian berhadapan dengan mesin, itu posisi sebelah kiri paling bawah. Itu namanya power supply. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar power supply seperti apa. Nah, itu penerima yang pertama. Oke, langkah selanjutnya, dia akan mengoper, power supply ini akan mengoper ke my control atau member. Ya, my control atau member. Nah, dari member ini, itu akan membagi lagi ke rangkaian-rangkaian PCB-PCB lain. Seperti DC control. Nah, DC control ini sebetulnya yang paling banyak bekerja. Dia akan menggerakkan sensor-sensor, dia akan menggerakkan komponen-komponen lain, motor, ya, kipas. Itu arahnya dari DC control. Apalagi yang mengalami masalah 733, 732, itu kan sebetulnya dari rangkaian member dengan DC control itu diskomunikasi atau tidak terhubung, ya, tidak terhubung arus listriknya sehingga terjadi mengeluarkan kode error 733 atau 732. Nah, apa yang perlu diperiksa di situ? Nah, di sini ilmunya, Bang. Nah, kalau kalian mengalami masalah itu dan tidak kelar-kelar, kalian cabut penghubung dari kabel penghubung dari member ke DC control. Kalian cabut. Upayakan sebelum teman-teman mencabutnya, pastikan mesin Anda kondisi off, kondisi mati, ya. Upayakan kondisi mati. Jangan karena panik kalian langsung cabut-cabut, ya. Sementara mesin masih kondisi on. Itu sangat berbahaya sekali, Bang, ya. Takutnya entah merusak hard disk kah, atau merusak komponen-komponen lain gitu. Nah, langkahnya itu kalian cabut, kalian bisa balik, sebelum kalian pasang, setelah kalian cabut, kalian bersihkan dulu, sisir-sisir untuk soketnya itu, kalian bersihkan, terserah kalian caranya seperti apa, kalian mau semprot, mau tiup, terserah, intinya kalian bersihkan. Nah, karena dengan pengalaman yang saya ceritakan ini adalah bagian dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan dan itu menghasilkan mesin ready. Ready, Bang. Nah, terkait masalah-masalah error-error apapun jenisnya, itu adalah sumbernya, larinya, arusnya yang sebagai objek masalahnya adalah larinya ke DC control. Jadi ketika kalian sudah melakukan reset, kalian sudah menggantikan dan itu tidak ready, coba lakukan kabel-kabel yang ada di DC control, kalian cabut. Nah, ini ilmunya, Bang. Habis sudah ilmu saya nih, Bang. Saya share semua ini, Bang. Nah, kalian cabut, kondisi mesin mati. Cabut semua. Dan kalian harus hati-hati cara nyabutnya. Kalian nggak usah ragu. Nah, ini lagi. Buat kalian orang baru, nggak usah takut, nggak usah ragu. Itu nggak bakal ketukar. Oke? Nggak bakal ketukar, Bang. Oke, kalian nggak usah takut. Nggak bakal ketukar. Sekali, karena itu beda-beda tipis soket-soketnya, nggak bakalan ketukar. Yang terpenting adalah buat kalian orang baru, buat kalian orang pemula, kalau perlu kalian foto dulu, Pak. Foto posisi-posisinya, letak-letaknya, atau kalian buat video, rekam, pasang kamera, kalian intip, kalian lihat posisi semula, kemudian posisi tercabut. Nah, nanti cara masang nanti sesuaikan dengan posisi gambar semula atau video semula. Itu dan keluarnya.
Nah, kalau dia nggak error-error ya, kalau dia tidak kelar-kelar, kalau seumpama kode error itu setelah kalian cabut, nah ini lagi bang, masih ada bang. Setelah kalian cabut semua kabel-kabel itu, seharusnya posisi mesin, upayakan pintu samping, baik atas dan bawah, kalian posisi terbuka. Kemudian pintu depan kalian buka, unit 1 sama unit 2 itu kalian tarik keluar. Baru, itu posisi mati ya. Baru on-kan mesin dan biarkan. Dan biarkan sampai nanti, kalau mesin sudah meminta tutup cover-cover pintu samping ataupun cover-cover pintu utama, unit 1 sama unit 2, baru kalian lakukan, kalian tutup. Ya. Biasanya ada kalanya satu mesin itu bisa ready, atau ada kalanya mesin juga belum ready. Masih ada langkah bang. Ya, ada langkahnya. Kalau ready, selesai sudah masalah. Bagaimana kalau masih error? Oke, kalau dia masih error. Ini khusus generasi 6000 aja dulu bang ya. Nanti kita bahas masalah 733 itu di mesin 65 aja ya. Di mesin 65 yang sudah mengalami masalah itu ternyata 732 atau 733 itu larinya bukan banyak ya, banyak pengaruhnya. Tapi ini yang umum atau yang sering kali terjadi di lapangan atau di mesin-mesin fotokopi. Nah, ini yang saya share gitu. Nah, bagaimana kalau tidak ready bang? Oke, kalau dia posisi masih error dan tidak ready, coba kalian perhatikan di DC control di belakang mesin ada dua jenis kabel yang kecil yang dapat arah ke kipas keong. Oke, kalian lakukan reset dulu. Sebelum membongkar kalian reset. Nah, setelah kalian melakukan bintang 28 bintang copier, option ERR his, jam his, matikan mesin ya. Nah, biasakan lagi buka pintu-pintu semua. Kalian tarik unit 1, unit 2. Baru kalian cabut pasang lagi. Cabut pasang kabel-kabel yang ada di DC control. Oke. Rokok kemana ini bang? Saya terlalu semangat nih sampai rokok lupa bang. Aduh, habis bang. Ambil rokok dulu lah. Nah, kita sarungan ini bang. Baru bangun bang. Cuma saya tadi kepikiran ya untuk menjawab tadi komentarnya kawan-kawan. Kopi bang. Oke, lanjut. Setelah kalian cabut pasang ya, cabut pasang ini. Nah, pastikan kabel yang dua, yang kecil bagian DC control kan segi 4 ya. Nah, itu di sudut. Kalian kalau di belakang mesin sudah menghadap ke mesin setelah membuka itu. Ada di pojokan. Itu dua kabel, hitam sama putih kalau nggak salah ya. Itu kalian lepas, nggak usah kalian pasang. Kalian nggak usah pasang. Nah, yang itu saja yang kalian nggak pasang. Kemudian yang lain kalian pasang. Kenapa? Saya lakukan seperti ini. Ya. Nah, itu nanti kalau setelah itu, ketika sisa satu itu kalian cabut, yang satu itu yang kalian cabut, yang kabel 2, kabelnya kecil, yang sudut kiri kalau kalian menghadap ke mesin ya. Nah, jadi posisi kiri, ya posisi kiri itu ada dua kabel kecil, hitam sama putih. Kalian on kan. Sebelum mesin itu ditutup, dia pasti akan mengeluarkan error. Error apa? Pastinya dia akan mengeluarkan, kalau kalian tepat cara kalian mencabutnya itu, dia akan mengeluarkan error 805. Kode 805 itu dia menunjukkan adalah ke pen keong atau kipas keong. Oke. Nah, 99% bang, ketika dia mengeluarkan 805 ini, mesin itu bakalan sembuh. Artinya apa?
Ini kita selesaikan dulu ya. Setelah itu kalian reset lagi. Kalian reset lagi. Kalian reset, setelah kalian reset seperti biasa kalian matikan mesin. Baru teman-teman tancap lagi si soket yang tadi terlepas itu, yang sisa satu itu. Kalian tancap, baru kalian on kan. Kalian on kan. Itu pasti ready. Biasanya ya, nah gini. Kalau jenis elektronik itu cara mengetahuinya rusak atau masih layak digunakan, atau bermasalah atau dia tidak bermasalah, caranya seperti itu. Kalau seumpama kode error itu masih seumpama 733 ya, sekalipun kalian cabut kabel satu, nggak kalian pasang dan masih dia mengeluarkan error 733, bisa dipastikan ada masalah di bagian DC kontrolnya yang bermasalah. Bukan bagian penghubung kelistrikannya ya, arus listriknya. Tidak. Berarti ini menurut versi saya, Bang. Berarti yang bermasalah di bagian PCB atau DC kontrolnya. Kalau dia bergantian sesuai yang kita cabut, itunya yang error, artinya mengarah ke yang kita cabut itu, dia error, berarti aman di bagian DC kontrolnya. Ini menurut versi saya, dan itu sudah saya buktikan waktu saya masih di lapangan. Seperti itu, Bang. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kalian bisa coba. Ini bukan kita ini bukan teknisi amatiran, tidak. Ini adalah sesuai pengalaman yang saya dapatkan di lapangan, yang sudah puluhan tahun jadi teknisi, Bang. Dan mudah-mudahan ini buat kalian khususnya pemula. Nah, ini khususkan buat pemula dan yang mau belajar. Kalau yang sudah merasa legend, nggak perlu jauh-jauh lah. Tinggalkan channel ini segera. Kalau buat para suhu-suhu, para master-master, ini saya prioritaskan buat kalian, khususnya para pemula atau para pengguna mesin fotokopi yang mau belajar bareng di Rayuris. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol subrek. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.